Businessman Opinion. Mitra Bisnis, harga saham Goto, Gojek, Tokopedia anjlok lebih dari 75% dari harga IPO, sehingga banyak investor saham yang merugi besar. Akibatnya, anggota Komisi 11 DPR, Kamrus Samad, meminta KPK mulai menyelidiki investasi Telkomsel di Goto lantaran berpotensi merugikan kerugian negara. Karena Telkomsel merupakan BUMN. Kenapa Telkomsel berinvestasi di Goto padahal saat IPO Goto masih merugi puluhan triliun rupiah? DPR juga mempertanyakan kenapa perusahaan yang rugi puluhan triliun rupiah diizinkan untuk IPO. Apa komentar Anda mengenai anjloknya harga saham Goto dan investasi Telkomsel di Goto ini? Silakan 6339160, 6339160. Saya bingung ya, kenapa OJK bisa seperti itu ya? Kayaknya perusahaan apa aja bebas bisa IPO ya. Kalau memang Goto itu nggak bagus, sebaiknya jangan di IPO. Kalau kita mau franchise saja, kalau kita nggak memenuhi syarat saja nggak boleh tuh memfranchise-kan supaya labakan usaha kita. Sebaiknya nih kalau memang OJK nggak becus, pemerintah mendingan nyewa dari negara lain kayak Swiss yang lebih pintar gitu, yang ngatasin supaya karena kenapa-napa, kasihan orang yang rugi karena Jiwasraya, belum lagi kita nggak tahu yang rugi karena apa itu investasi bodong segala macam. Ini kan bisa keungkap karena yang rugi Telkomsel. Coba kalau yang rugi orang biasa, yang rugi cuma 80 juta atau berapa, kasihan atau 1 M ya. Waktu itu ada karena Jiwasraya dia duit pensiun habis begitu aja. Nah, maksud saya pemerintah sebaiknya tegas lah. Kalau OJK nggak becus, OJK itu kan istilahnya satpam, supaya maling nggak masuk dia ngawasin. Kalau satpamnya nggak becus itu mesti dicek apa satpamnya sama malingnya kerjasama atau satpamnya nggak becus. Bilang sama Pak Tommy nggak usah bingung, negeri ini diatur. Semua yang mengatur uang negara tuh semuanya ya gitu sama lah, podo wae sama hukum kita memble, ya enggak. Kedua itu bukan uang nenek moyang nih kan, uang negara. Kalau bisa con kan lipat-lipat ya, bisa con ya udah tinggal dimana dihukum, mau OJK ke apa kek, semua tuh sama. Jadi uang negara, uang rakyat, emang gue pikirin katanya. Memang sebaiknya dalam bulan ini itu DPR memanggil komisaris beserta direksi Telkomsel supaya bisa dijelaskan oleh direksi Telkomsel kira-kira dengan penurunan saham Goto, dengan investasi ke Telkomsel yang cukup besar itu, seberapa besar ini akan mengalami kerugian tutup buku tahun ini Telkomsel, atau jika ada cara-cara penyelamatan lain, cara penyelamatan apa yang akan dilakukan Telkomsel. Ini penting karena sebagai perusahaan milik negara yang mengelola uang negara, maka harus diminta pertanggungjawaban dari awal. Kita masih ingat semua ya, walaupun ini tidak sama, ketika ada perusahaan asuransi yang seolah-olah membeli saham waktu itu Beni Cokro, kurang lebih harga sahamnya turun terus, tapi tidak segera diantisipasi, maka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu Goto tidak sama seperti perusahaannya Beni Cokro, tetapi ada baiknya dalam minggu ini secepat-cepatnya itu DPR memanggil direksi dan komisaris Telkomsel. Jangan dibiarkan ini, jangan dibiarkan. Terima kasih. Kalau saya pikir ya, DPR atau MPR bukan begitu caranya mau bersuara. Mungkin dipanggil dulu direksinya, ditanyakan, ya kan, tanya BPK, auditor pemerintah yang resmi, kenapa sampai begitu. Jadi banyak perusahaan negara yang sebenarnya bermasalah. Nah, yang mesti anggota DPR atau MPR ributkan itu adalah kinerja dari anggota-anggota dari BPK-nya itu, auditornya itu kemana, gimana kompetensinya, kok nggak ada reportnya kalau dia udah audit bahwa BUMN ini bermasalah atau nggak bermasalah. Nah, kalau dia investasi sekarang ya bisa saja karena orang lagi barang-barangnya, harga-harganya lagi murah, Telkom pikir dia beli, berharap dia naik. Ya tapi namanya kan investasi. Ini kan resmi, ya bukannya direkayasa atau bagaimana. Ya susah, nggak bisa ngomong seperti begitu. Coba kalau dia untung, ya kan? Ya mungkin anggota DPR-nya diam-diam aja. Jadi fokusnya itu kepada pengawasan bagaimana supaya perusahaan-perusahaan BUMN ini bisa berproduksi dengan baik,
mendapatkan keuntungan yang baik. Nah, itu yang mesti diawasin. Salah satunya adalah auditor-auditor pemerintah ini pada kemana, hasilnya bagaimana, kok perusahaan jelek tapi hasilnya mungkin bisa bagus. Itu yang mesti difokuskan supaya pemerintah dan BUMN yang ada ini bisa menghasilkan keuntungan buat negara. Itu yang jauh lebih penting. Nah, kalau KPK, bapak-bapak itu harus fokus ke KPK itu kemana mereka yang sudah menjadi koruptor itu, kenapa bisa uangnya nggak kembali misalnya, gimana mencari supaya maksimal kembali ke negara, udah dikorupsi habis-habisan kayak Jiwasraya dan sebagainya. Nah, itu yang mesti lebih diperhatikan ya. Karma itu berlaku ya, semua institusi, kalangan manusia lebih itu. Ya, itu mungkin karena karmanya negara ini sudah mengambil konsep yang bukan haknya, seperti investasi yang kemarin bodong itu kan di persidangan itu diserahkan ke negara. Ya, sekarang baik lagi negara dirugikan gitu. Ya, itulah Indonesia. Itu anggota DPR-nya sebenarnya ngerti nggak sih orang tentang investasi? Kalau mau disalahin, tidak hanya Telkom yang rugi. Yang rugi itu juga kayak seperti Asta Internasional. Berarti kan harusnya itu pihak Asta Internasional juga harus diperiksa dong sama manajemennya gitu. Kan lucu. Kalau nggak ngerti mestinya jangan komentar deh tuh anggota DPR-nya. Belajar dulu deh kalau menurut saya sih anggota DPR-nya. Kalau saya bingungnya gitu ya, seperti apa? Dulu kan kita kalau mengingat zaman pertama Gojek itu berdiri dan Topet dan sebagainya kan membakar duit tuh, bisa membakar duit. Lalu begitu mendapat begitu banyak nasabah atau apalah saya nggak tahu pengguna Gojek dan sebagainya itu, karena menginginkan diskon dan diskon kan. Nah, sekarang kan boleh dibilang kan itu sudah nggak ada, artinya sudah lewat, dan pengguna itu mungkin ya kalau asumsi saya berkurang. Nah, bagaimana bisa di IPO kan di saham? Itu kan perusahaan yang baru kemarin sore apa gimana ya, saya nggak gitu ini, tapi yang jelas itulah yang namanya bisnis ya. Dan saham itu kan dijual, memang dibeli pada saat murah, dan dibeli udah turun kita beli dong, dan mungkin sekarang lebih turun lagi dan bahkan sekarang terendahnya ya. Harusnya sih bisnis itu ya seperti itu. Kalau saham nggak turun naik bukan saham namanya. Oke? Ya, ini lucu lah Pak anggota DPR kita, kalau rugi KPK, tapi kalau untung diem aja. Nah, itulah lucunya. Kalau namanya investasi pasti ada untung ada rugi, gitu aja sih lucunya. Lucu sekali sih anggota DPR kita ini. Thank you. Saya kira case ini bukan satu-satunya, sebelumnya juga ada Garuda begitu ya. Kalau kita mau ngomong secara legal, ya namanya bursa saham ya. Kamu berani invest, berarti berani rugi. Kalau waktu gainnya kan diam-diam juga. Jadi itu secara legal no problem. Tapi yang harus diselidiki itu di balik gudang itu apa? Pasti ada sesuatu. Ini apakah ada kong kali kong, termasuk yang mengizinkan itu juga harus diperiksa. Saya kira kita sangat sering terjadi ya begitu ya. Regulator dengan pelaku, dengan pemain, kita tahu lah di bursa kan ada pemain gede. Kita nggak mau sebut dia mafia lah, tapi ya bandar ya, yang punya kapital gede bisa mendrive harga. Kita tahu itu. Nah, yang kita takutin adalah pasar ini ya dijadiin pancakan. Jadi yang korban adalah investor kecil-kecil begini yang ikut di belakang ya, saya ngambil gain gedenya. Makasih. Jadi kalau saham ini kan high risk, namanya high risk ya high return. Cuma masalahnya aturan di BUMN itu boleh nggak investasi ke sana? Kalau memang boleh dan prosedurnya sudah sesuai ya nggak salah juga. Kalau giliran rugi dioper-oper, nanti kalau untung apa buat komisarisnya? Nggak juga kan. Jadi yang penting prosedurnya sudah dilakukan atau belum. Satu. Yang kedua, kita selalu ngomong rugi-rugi besar, yang untung besar juga banyak itu saat itu. Nah, apakah Telkom juga ada untung gedenya juga? Pas beberapa, kita kan juga nggak tahu. Nah, saya yakin sih
itu sih sudah biasa di dunia bisnis seperti ini. Cuma yang jadi catatan, aturannya membolehkan apa enggak. Terima kasih. Kalau dari saya ada dua hal yang perlu jadi pertanyaan bagi kita semua. Pertama, apakah Menteri dan pemerintah Indonesia lupa bahwa setiap bisnis itu ada peluang rugi? Nah, ini ada kayak baru belajar ini perekonomian kita bahwa ada resiko kerugian dalam bisnis, dan ini mungkin yang perlu mengetahui mungkin lah oleh pemerintah Indonesia bahwa kalau berinvestasi akan ada resiko rugi, itu pertama. Jadi kalau setiap investasi oleh pemerintah selalu disebut ada indikasi korupsi, ya berhentilah pemerintah untuk investasi itu. Nah, itu pertama. Kedua, sekarang kita melihat bahwa sekarang KPK memang mempunyai kewenangan untuk memeriksa hal tersebut. Nah, kalau begitu disidik lagi semua stakeholder yang berperan penting dalam terjadinya investasi tersebut. Tidak hanya juga melihat kepada Telkomsel, tapi harus melihat kenapa sampai hanya Goto aja. Maksudnya ada apa dengan Goto? Kenapa Telkomsel ke Goto? Itu juga yang harus diperhatikan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saham itu kan gini ya, dia tidak berhubungan secara langsung dengan performa perusahaan. Pun perusahaan itu rugi, tidak otomatis saham itu turun gitu. Dan sebaliknya gitu, karena tidak ada korelasinya, karena itu saham itu pasar gitu kan. Berarti sahamnya bagus terus membuat cash flow perusahaan bagus, itu kan enggak. Ini dua hal yang berbeda gitu. Jadi waktu Telkom investasi di Goto ini yang perlu diselidiki adalah apakah ada itu tadi yang seperti berikut sebelumnya ada permainan gitu, indikasi permainan gitu. Kenapa tiba-tiba sekarang kok Goto jadi seperti digoreng gitu kan, digebosin gitu. Nah, ini apakah ada indikasi permainan atau murni memang mentah? Ya, saya kira di situ aja. Jadi kalau saham perusahaan ya, termasuk saham Goto atau saham startup teknologi lainnya itu ada turun, ya mungkin itu sebagai fenomena biasa dalam sebuah bisnis ya. Entah itu karena revenue streamnya, entah itu karena public trust terhadap jangka pendek terhadap bisnis ini dan seterusnya. Namun yang disayangkan memang perlu anggota DPR mengecek ini BUMN keuangan maupun BUMN asuransi dan sebagainya, termasuk BUMN seperti Telkomsel. Kenapa? Karena kan mereka ini badan usaha milik negara. Berarti sesuai dengan undang-undang BUMN, harta yang mereka kelola itu adalah harta negara. Jadi kalau terjadi keteledoran seperti membeli saham di perusahaan tertentu yang justru mengalami penurunan, ini direksinya harus diminta pertanggungjawaban, termasuk komisaris ya kan, sudah ada peraturan komisaris juga bertanggung jawab. Jadi jangan sampai mereka ini bukan hanya Telkomsel, tapi yang lain-lain juga kita nggak tahu siapa yang membeli saham di Goto dan saham lainnya itu ada penyertaan modal negara tiap tahun ke BUMN ini. Para direksinya kelihatan kayak orang pinter semua, padahal modalnya ditambah negara terus, tapi malah teledor dalam melakukan investasi. Nah, ini saatnya saya pikir DPR memang sudah tepat itu untuk memanggil dan meminta pertanggungjawaban semua BUMN, dilihat investasinya, karena penyertaan modal negara itu kalau dikumpul ratusan triliun bisa untuk subsidi BBM dan menurunkan PPN di Indonesia ini. Terima kasih. Ini ada kemungkinan itu yang atasan di Telkomsel itu pemegang saham Goto itu ada kemungkinan juga. Jadi tahu seluk-beluknya perusahaan Goto. Sebetulnya kalau perusahaan Goto itu memang profit, itu mumpung lagi murah ya kita beli sahamnya. Tapi kalau perusahaan udah nggak pernah profit ya
itu ada kemungkinannya begitu, ada kepentingannya. Saya sebagai petinggi Telkomsel dan saya pemegang saham di Gotoh, ya itulah yang kita pakai. Uang negara kan banyak, Mas. Iya, saya rasa aktivitas di pasar modal itu biasa untung rugi. Jadi tidak jadi satu hal yang harus diperiksa KPK sih, karena kalau untung semua pada happy dan tapi kalau rugi semua menuju ke KPK. Jadi jangan terlalu over juga sih. Intinya kita tahu bahwa ini transaksi saham, di mana memang ada resikonya. Dan satu hal lagi, untuk perusahaan startup memang perlakuannya berbeda sama perusahaan-perusahaan lain. Di mana perusahaan startup, kalaupun rugi, mereka dapat manfaat IPO. Karena karakteristiknya memang beda. Thank you. Saya mau meluruskan pola pikir agak gimana, salah kaprah ya. Sebenarnya salah kaprah banget ya. Jadi yang namanya IPO itu dalam rangka satu perusahaan itu. IPO kan singkatannya dari initial public offering ya. Hal menawarkan saham perusahaan ke publik. Kalau kita bicara penawaran saham ke publik, itu artinya perusahaan tersebut ingin mendapatkan dana tambahan dari masyarakat dengan penyertaan modal masyarakat. Jadi hal ini jelas benar pure 100% adalah bisnis. Nggak ada hubungannya mau OJK. Nggak ada hubungannya mau OJK. Kalau tuh mau dalam rangka IPO itu, underwriternya itu, visibility study-nya itu dinilai oleh Bapak PAM, Badan Pengawasan Pasar Modal. Tetapi sepanjang dia punya rasio solvabilitas maupun likuiditasnya oke, dia boleh, nggak ada masalah. Kalau masalah rugi triliunan, itu resiko bisnis. Memang bisnis dia memang global gitu loh. Dan kalau masalah Telkom, penyertaan investasi di Gotoh, kita kan bisa lihat bahwa Gotoh ini kan pure online. Ya kan, online, mau Gojeknya, mau Tokopedia-nya online, dan Telkom masuk situ clear menurut saya ya, dari kacamata bisnis clear. Kenapa? Karena itu kan penyediaan provider, jalur sinyalnya, jalur online-nya gitu. Bener itu. Kalau masalah rugi, semua juga sekarang di masa ya belum pulih ya, belum bullish banget ya masa pandemi ini, nggak serta merta naik lah gitu loh. Memang kalau misalnya Komisi 11 itu menanyakan itu dia maunya untung, jualan di atas langit deh. Kalau semuanya untung, saya juga jualan juga agak ya naik turun lah gitu loh, biasa lah kayak gitulah. Baik. Dan mitra bisnis yang lain yang sudah berkomentar di Businessman Opinion pada kali ini, saya Tribudi Utama.